Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali bersilaturahim, wabil khusus para pemerhati pendidikan, para praktisi pendidikan, para pimpinan yayasan, kepala sekolah, ataupun para pendidik, mu'addib, mu'addibah, seluruhnya yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Hadir sahabat-sahabat yang mengelola banyak sekolah pada malam hari ini. Dan insya Allah kita punya kesamaan cara pandang bahwa pendidikan itu harus dibangun dengan berorientasikan secara penuh melahirkan generasi yang beradab. Karena itulah pekerjaan berat ini akan memusingkan syaitan, akan memusingkan iblis. Karena yang tidak suka dengan perubahan-perubahan ke arah baik adalah mereka. Sehingga terkadang kita semuanya para mu'addib akan dibuat mudah lelah, mudah lalai, dan kehilangan sifat lillah. Dan memang ciri manusia itu harus bersama-sama. Karena itulah 30 menit setiap pekan mudah-mudahan di antara kita bisa saling menguatkan. Meskipun mungkin tidak ada materi penting pada malam hari ini, saling bertemu saja itu sudah menguatkan jiwa. Bagaimana para ulama dahulu ketika merasa lemah imannya, lemah adabnya, maka dia bersegera bertemu dengan sahabatnya. Seperti misalkan waktu itu kalau tidak salah Ja'far bin Sulaiman akan segera ke rumahnya Muhammad bin Wasi' hanya untuk melihat wajahnya dan untuk kemudian semakin bersemangat lagi. Dan memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, misalkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkumpullah bersama orang-orang yang benar, yang jujur imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jiwa kita akan semakin kuat. Maka karena itulah kegiatan ini diberikan judul konsolidasi iman, adab dan mu'addib atau qiyam. Pada pertemuan yang ke-9 ini kita masih akan menyelesaikan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'anil Karim, dan kebetulan bab 4 daripada adab pendidik dalam kitab tersebut akan selesai pada malam hari ini. Bagi sahabat yang belum menghadiri pada pertemuan sebelumnya bisa melihat tulisan maupun slide maupun rekaman pada pertemuan yang sebelumnya. Tema yang akan diangkat dari potongan kitab At-Tibyan terakhir dari bab keempat ini, saya berikan judul Sempurnakanlah Adabmu. Judul ini tentu adalah menyadari bahwa kita para pendidik pastilah orang-orang yang mencintai adab. Dan kita terus merawat adab kita hari ini. Tapi mungkin ada hal-hal yang sederhana yang mungkin kita remehkan sebagai seorang pendidik. Dan
Karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menguatkan hal-hal sederhana itu kepada kita, dan minimal kita akan temukan, atau saya akan berikan judul 10 kesempurnaan adab guru sebagaimana saya dapatkan dari kitab ini. Kata beliau, ya, bahwa wa min adabihi, di antara adab seorang muallim, hendaknya beliau betul-betul, ya, wa yasunu yadaihi fi halil iqra'i anil abas. Dia betul-betul menjaga kedua tangannya dari perkara yang sia-sia. Ya, dari perkara yang sia-sia. Wabil khusus tentunya pada saat kita membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Menjaga kedua tangan dari perkara yang sia-sia ini, misalkan kita bermain jari jemari di depan murid kita, yang tentunya akan mengganggu konsentrasinya. Atau kita menjulurkan tangan kita, atau menggerak-gerakkan tangan kita dengan tidak ada kepentingan sama sekali. Maka biasalah kita sebagai seorang guru nanti diingatkan beliau untuk duduk dengan tenang. Berikutnya, wa ainaihi an tafriqi nazarihima min ghairi hajatin. Yaitu hendaknya kita menjaga kedua mata kita dari mengalihkan pandangan kita dari fokus kita pada kitab maupun murid tanpa adanya kepentingan. Jadi menjaga kedua mata kita agar tidak, mohon maaf bahasanya mungkin jelalatan atau tolah-toleh tanpa ada kepentingan, maka ini adalah termasuk adab seorang guru, seorang muaddib. Bahkan juga kalau diperluas, ini adalah adab seorang khatib, seorang qari, apalagi qari ketika dia sedang membaca Al-Quran. Dan termasuk adab ketika orang-orang soleh itu duduk, ketika dia berjalan, dia akan selalu dengan fokus. Ya, kecuali mungkin dia berada di tempat yang baru, yang kemudian dia ingin melihat hal-hal yang baru, maka itu ada tujuannya. Tapi selain itu, hendaklah kita berjalan dengan penuh kewibawaan. Maka seorang guru dan khatib atau qari atau orang-orang soleh, dia akan berkurang kewibawaannya, kemuliaannya, kalau dia tidak menjaga adab yang sederhana ini. Ya. Dan karena itulah kemudian hendaknya dia betul-betul merawat konsentrasinya, karena dengan itu murid-muridnya akan dibantu Allah untuk terjaga perhatian dan fokus mereka, dan menjaga mereka dari kelalaian. Hal ini penting karena seseorang itu ketika dia terganggu dengan penglihatan di luar yang asasi, maka akan mengganggu konsentrasinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat keempat telah mengatakan, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak menjadikan bagi seseorang itu dua hati dalam rongganya. Makanya fa idza faragta fansab. Kalau kita sudah selesai satu urusan, baru kita bicara urusan yang lain. Kalau kita sudah sukseskan satu urusan, baru kita bicara kesuksesan yang lain. Berikutnya, wa yaqudu ala taharatin mustaqbilal qiblah wa yajlisu biwaqarin. Hendaknya ya seseorang itu atau seorang muaddib itu dia duduk menghadap murid-muridnya dalam kondisi yang suci. Kita ketahui bahwa at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu adalah sebagian daripada iman. Maka duduk mengadabi, mengajari dalam kondisi suci adalah adab-adab yang sangat dianjurkan.
Ya. Dan Nabi SAW pernah berpesan bahwa beliau sangat membenci berzikirnya umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang tidak suci. Dan dalam hal ini kita bisa mengambil keteladanan misalkan kepada Imam Malik bin Anas rahimallahu taala, karena beliau adalah orang yang apabila hendak mendidik, hendak mengajar, beliau selalu terbiasa untuk bersuci terlebih dahulu dan mengenakan pakaian yang baik. Dan kita tahu masa kecil Imam Malik bin Anas adalah masa kecil yang banyak dibicarakan di majelis-majelis adab. Karena sejak kecil beliau telah dididik oleh ibunya untuk menggunakan pakaian yang baik sebagai murid di masa mudanya. Apalagi ketika beliau telah menjadi guru, maka dapat terbayang betapa bagaimana posisi keutamaan beliau dalam masalah berpakaian ini. Kemudian, ya, hendaknya seorang guru itu duduk menghadap kiblat. Ya, duduk menghadap kiblat. Jadi kalau dia menghadap kiblat, maka ya itu jauh lebih baik. Dan hal ini sebagaimana Imam An-Nawawi juga menjelaskan bahwa dianjurkan bagi seseorang itu ketika dia membaca Al-Quran di luar sholat untuk menghadap kiblat. Dan karena terdapat satu hadis yang menjelaskan bahwa sebaik-baik majelis adalah yang menghadap kiblat, maka duduk menghadap kiblat, ya, maka bermakna punggung para murid akan menghadap kiblat sehingga mereka membelakangi kiblat. Tetapi kalau kita mau adil dan tawasud atau pertengahan dalam masalah ini, maka kita bisa katakan duduklah dengan posisi kiblat berada di sisi kanan atau sisi kiri, sehingga posisi duduk para murid pun sama, kecuali yang berada di ujung halaqah, ia akan menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi terdapat satu pendapat di mana kalau kita fokus dengan duduk menghadap kiblat, maka berarti kan murid-murid kita membelakangi kiblat. Maka terdapat pemikiran wasati yang kemudian menjelaskan adalah satu pilihan ketika guru dan murid sama-sama duduk dengan kiblat berada di sisi kanan guru misalkan, karena yang kanan lebih baik, dan murid berada di sisi kiri kiblat misalkan, sehingga kemudian ya meskipun tidak mendapatkan keseluruhan tapi semuanya mendapatkan keutamaan. Berikutnya adalah duduk dengan tenang. Ya, duduk dengan tenang. Dan duduk dengan tenang ini adalah sebuah keniscayaan. Makanya ketika kita misalkan jam sekolah kita misalkan masuk jam 6 pagi, maka hendaknya para muaddib muaddibah itu terbiasa hadir mungkin 30 menit sebelumnya. Sehingga dia bisa menarik nafas dari keterburu-buruan, dia bisa mempersiapkan ruangannya, mempersiapkan jiwanya, mempersiapkan suasana kebatinannya, mempersiapkan wajahnya, mempersiapkan pakaiannya, mempersiapkan semangatnya, mempersiapkan kosakata-kosakata yang akan disampaikan yang diharapkan berbekas kepada murid, dan ini semua persiapan-persiapan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar atau KBM itu sendiri. Baik, berikutnya disebutkan bahwa wa takunu thiyabuhu bayda nazifah. Hendaknya seorang guru itu menggunakan pakaian yang kalau bisa dia berwarna putih dan bersih. Secara umum, agama ini secara umum menyukai warna putih dan bersih. Dan biasanya dalil yang diangkat dan dijadikan rujukan untuk menggunakan pakaian berwarna putih itu adalah pakaian malaikat Jibril alaihissalam ketika datang kepada Nabi SAW dalam kondisi
warna bajunya yang sangat putih dan rambutnya yang sangat hitam. La yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Ya, sebagaimana potongan hadis kedua dari Arba'in An-Nawawiyah. Bagaimana kemudian tidak terlihat bahwa malaikat Jibril itu datang dengan wajah yang lelah, tidak. Ya, tapi juga para sahabat tidak mengenal beliau. Nah, itu adalah keanehan di masa itu. Dan juga masalah pakaian warna putih ini, karena Nabi SAW pernah menjelaskan, kenakanlah pakaian kalian yang putih, karena pakaian yang berwarna putih adalah pakaian yang terbaik bagi kalian. Tentu saja dorongan ini bukan berarti kita tidak boleh mengenakan pakaian yang lain. Tetapi agama ini menjelaskan bahwa di antara keutamaan warna dalam pakaian, bagi seorang muaddib yang utama, yang afdol adalah berwarna putih jika dibandingkan dengan warna-warna yang lain. Berikutnya, wa idza wasala ila mawdi'i julusihi shalla rak'ataini qabla al-julus sawa'un kana al-mawdi'u masjidan aw ghairahu. Fa in kana masjidan fa huwa akad. Ya. Ya, fa innahu yukrahul julusu fihi qabla an yusalli wa yajlisu mutarabbi'an in sya'a aw ghaira mutarabbi'. Jadi hendaknya kalau seorang guru itu sudah sampai di tempat duduknya, maka hendaknya dia melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum duduk, baik akan duduk di masjid atau di luar masjid. Nah, ini dalam konteks bahwa tempat mendidik di masa awal itu adalah masjid. Bahwa kemudian kelasnya mungkin berada di pelataran masjid atau di bagian luar masjid, maka hendaklah seorang guru itu tetap dia melaksanakan sholat 2 rakaat di masjid untuk kemudian dia duduk. Ya, untuk kemudian dia duduk. Tetapi kalau kemudian tempat ibadah atau tempat pendidikan kita, KBM kita terpisah dari masjid, sejatinya melaksanakan sholat 2 rakaat mutlak itu juga adalah sebuah kebaikan. Sehingga lebih mempersiapkan kita untuk ruhiyah kita lebih tenang dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita memahami bahwa meminta pertolongannya seorang beriman itu adalah melalui salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Tapi sayang banyak yang meninggalkan masalah ini, ya, sehingga dia tidak mendapatkan kekhusyuan. Hanya orang-orang yang khusyuk lah yang kemudian terbiasa melakukan hal ini. Kemudian beliau mengatakan jika tempat duduknya berada di masjid, maka tentu saja sholat 2 rakaat itu lebih dianjurkan lagi. Karena duduk atau langsung duduk di masjid sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat, kata Imam An-Nawawi, ini makruh. Ya, ini makruh. Ya. Jadi menurut jumhur ulama bahkan, bahwa duduk di masjid sebelum sholat 2 rakaat hukumnya makruh. Ya, bahkan ada yang kemudian mengharamkannya. Ya, bahkan ada yang cukup keras dalam ini, ya, ini mengharamkan, tapi jumhur memakruhkannya. Ya, memakruhkannya. Berikutnya, ya, dia boleh duduk dengan bersila, ya, atau boleh tidak bersila. Ya, dia bisa ambil posisi duduk yang nyaman. Apakah dia nyaman pakai kursi atau tidak pakai kursi? Apakah kursinya kursi seperti orang Arab yang duduk di bawah atau kursi yang di atas? Atau ada sandaran atau tidak ada sandaran? Yang penting dia nyaman. Ya, dia nyaman. Ya, dan kemudian juga dia harus bisa melihat kalau muridnya banyak, tentu saja duduk di atas kursi yang tinggi lebih utama. Di atas meja, di atas kursi dan ada meja itu lebih utama. Sehingga dia bisa melihat seluruh murid-muridnya. Tapi kalau di kelas hanya 10-12 orang, maka tentu duduk di bawah sejajar juga adalah sesuatu yang lebih utama. Sehingga tidak ada
jarak ya di antaranya. Dan dalam hal ini ya berkata yakni warawa Abu Bakar ibn Abi Dawud As-Sijistani bi isnadihi anna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu kana yuqri'un nas fil masjid jasiyan ala rukbatayhi. Jadi Abu Bakar bin Abu Daud As-Sijistani beliau meriwayatkan sekaligus dengan sanadnya bahwa dulu sahabat Nabi SAW Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau membacakan Al-Quran kepada orang-orang di masjid itu dalam posisi duduknya berlutut. Ya, jadi beliau duduk sambil berlutut. Nah, itu juga merupakan pilihan duduk seorang guru. Dia bisa bersila, dia biasa duduk sambil berlutut. Berikutnya, wa min adabihi al-muta'akkadati wa ma yu'tana bihi an la yuzillal ilma fayazhaba ila makanin yunsabu ila man yata'allamu minhu liyata'allama minhu fihi. Wa in kana al-muta'allim khalifatan faman dunahu bal yasunul ilma an zalika kama sanahu anhu salaf wa hikayatuhum fi hadha kathiratun masyhuratun. Di antara adab seorang guru yang sangat dijaga dan harus terus ditekankan dalam masalah ini adalah agar ilmu itu tetap mulia, agar dia tidak berkontribusi merendahkan ketinggian derajat ilmu. Sebisa mungkin dia tidak pergi ke tempat yang di mana ada orang yang akan belajar kepadanya, sehingga orang itu hanya mau belajar padanya di tempat tersebut. Siapapun orang itu, meskipun orang itu adalah seorang khalifah, ya, atau mungkin seseorang yang menduduki posisi di bawahnya, di bawah khalifah, maka hendaklah para guru itu menjaga ilmu dari yang demikian, sebagaimana dahulu para ulama salaf menjaganya. Dan kisah-kisah dalam masalah ini sangat banyak sekali dan masyhur. Maka di sini saya tulis pelajarannya, diupayakan murid yang datang ke tempat guru. Kalau kita hari ini memiliki sekolah, maka murid yang datang ke sekolah. Ya, karena sekolah adalah tempat berkumpulnya guru. Kecuali dalam tujuan-tujuan dakwah khusus. Misalkan hari ini banyak para da'i dia datang ke tempat-tempat yang diundang. Karena ini adalah perbincangannya maslahat. Kenapa? Karena jika dia tidak hadir, maka belum tentu mayoritas umat ini akan menuntut ilmu. Maka mendatangi masyarakat adalah juga bagian daripada adab dalam tujuan-tujuan dakwah khusus. Maka di situ saya sering mengatakan bahwa jangan samakan dakwah dengan pendidikan. Dakwah itu menarik minat. Ya, dakwah itu menarik minat. Apapun kita lakukan supaya orang itu tertarik dengan agama, dengan bimbingan dan keteladanan Rasul SAW. Ada fleksibilitas yang luas di dalam dunia dakwah itu. Tapi ketika orang itu sudah tertarik untuk menuntut ilmu, dan jiwanya kita sudah tazkiyah, maka di situ dia akan belajar adab, belajar kedisiplinan, belajar mengikuti standar operating prosedur, belajar untuk konsisten, belajar untuk siap untuk melaksanakan berbagai konsekuensi. Nah, itu dunia pendidikan sebagai tindak lanjut daripada dunia dakwah. Maka 3 tahapan dalam mengubah manusia yang dilakukan Nabi SAW itu perlu juga kita pahami secara berulang-ulang. Bagaimana di Quran surat Al-Jumu'ah ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Baru terjadi perubahan itu. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Baik, berikutnya yang terakhir ya, paragraf terakhir dari bab yang keempat dalam adab guru dalam kitab At-Tibyan ini adalah wa yanbaghi an yakuna majlisuhu wasi'an liyatamakkana julasa'uhu fihi
fa fil hadits anin Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul majalis awsa'uha. Jadi hendaknya majelis seorang guru adalah majelis yang lapang, jangan majelis yang sempit. Nah, ini saya doakan sahabat semuanya mudah-mudahan memiliki kelas-kelas yang lapang, kelas-kelas yang nyaman. Amin. Agar memungkinkan murid itu duduk dengan tenang di dalamnya. Dan ini adalah anjuran dari sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairul majalis awsa'uha. Majelis yang paling baik itu adalah yang paling luas. Ya, yang paling luas. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dalam mengawali bab adab, ya, mengawali bab adab, dan diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Baik, dengan demikian sebagai kesimpulan dari 10 kesempurnaan adab guru yang menutup perbincangan tentang adab guru oleh Imam An-Nawawi ini, kita belajar bahwa tanggung jawab paling penting seorang muadib yang harus digalakkan, yang harus dikuatkan kepada para murid adalah memotivasi murid-murid kita. Ya, memotivasi murid-murid kita dalam menuntut ilmu sehingga nanti dia betul-betul mencapai 11 kompetensi, standar kompetensi lulusan, 11 muwasafat, ya, yang harus diraih oleh seorang murid, ya, yang kelak akan menjadi kader-kader Islam, yang akan menjadi kader-kader Islam. Dan karena itu membiasakan dengan kedisiplinan-kedisiplinan yang kecil akan membuat dia kelak akan menjadi sosok-sosok yang disiplin dalam perkara-perkara yang besar. Baik sahabat semuanya, kalau ada pertanyaan boleh di chat saja, ya, nanti kita akan jawab secara paralel. Saya ingin tutup seperti biasa dengan mengingatkan kepada para muadib semuanya supaya sebisa mungkin meninggalkan satu hari dengan satu ayat motivasi. Satu hari, satu ayat motivasi. Jadi kalau sepekan 5 hari pendidikan, 5 ayat gitu kan. Dan sebaik-baik motivasi menyempurnakan adab muadib tentunya adalah Al-Quran. Nah, dalam kesempatan malam ini secara runut 5 ayat yang saya pilihkan untuk ditadaburkan kepada murid-murid kita untuk kesempurnaan adab. Yang pertama adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Diselaraskan dengan 10 kesempurnaan kompetensi muadib tadi, yaitu mencintai kiblah. Ya, jadi kiblatus shalah Ka'bah, kiblatud du'a as-sama. Kiblatnya salat itu adalah Ka'bah, kiblatnya doa adalah langit. Dan Rasul SAW dahulu sering meminta ke langit supaya kiblatnya dikembalikan kepada Ka'bah. Jadi Nabi itu mencintai Ka'bah, mencintai kiblah. Maka kita ini mudah-mudahan semuanya menjadi ahlul kiblah. Dan murid-murid kita juga adalah ahlul kiblah. Yang kedua adalah jangan remehkan masalah pakaian. Dan meskipun orang yang tidak meremehkan pakaian fisik, itu karena pakaian hatinya bagus. Maka baguskan pakaian takwa, insya Allah pakaian fisiknya pun bagus. Maka institusi-institusi pendidikan Islam, ya, institusi-institusi pendidikan Islam sebisa mungkin untuk memperhatikan masalah pakaian. Buat komitmen dengan komite, buat komitmen dengan para orang tua dalam kajian-kajian orang tua, supaya anak laki-laki tidak dibiasakan sejak kecil menggunakan celana pendek yang terlihat lutut. Biasakan, ya, biasakan sejak kecil mereka menggunakan celana bahan, ya, tidak celana jeans kalau bisa, ya, celana bahan, celana panjang, sehingga dia tumbuh besar dengan kebiasaan tidak terbiasa dengan celana pendek. Karena ala bisa karena biasa, maka hilangkan semua celana-celana pendek di dalam rumah kita, dan sehingga anak itu nanti tidak akan betah pakai celana pendek udah besar. Nah, itu adalah satu bentuk pembiasaan. Satu bentuk pembiasaan.
Kemudian masalah pakaian ini juga penting agar kita biasakan anak-anak kita itu juga mengenakan pakaian yang terbaik. Coba kita saksikan berapa banyak orang tua yang membiarkan anak-anaknya ke masjid dengan mengenakan kaos, mengenakan pakaian biasa, bahkan ada yang mengenakan celana pendek. Dibiarkan. Tentu saja tidak ada masalah. Boleh-boleh saja anak itu menggunakan kaos. Tapi inilah yang namanya ketinggian ilmu, kemuliaan adab. Ketika kita datang ke rumah Allah, maka pakailah pakaian yang terbaik. Meskipun kita adalah bukan termasuk orang-orang yang kaya, hendaknya kita memiliki satu pakaian yang terbaik untuk sholat. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakaian yang terbaik adalah perhiasan bagi kita untuk kita tampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di masjid. Ya, di masjid. Meskipun ayat ini juga sering saya sampaikan dengan tambahan pemahaman agar kita juga mendidik murid-murid kita untuk juga menguasai perdagangan pakaian. Jangan sampai murid-murid kita mengenakan pakaian terbaik tapi membelinya kepada orang-orang non-muslim yang akhirnya kita hanya sebagai konsumen. Ya, nah, maka membaca ayat ini juga ada kompetensi qadiran alal kasbi di sini. Ada unsur kemandirian ekonomi di mana hulunya juga harus dikuasai, hilirnya juga harus dikuasai. Yang keempat adalah bacakan Quran surat Al-Qasas 28 ayat 77 ya, yang kemudian mengajarkan kepada kita semuanya untuk fokus dengan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan nasibmu di dunia itu juga tafsirannya sebenarnya adalah gunakan harta dan jiwamu untuk Allah, untuk akhirat. Jadi tetap adalah tujuannya akhirat. Tidak ada dikotomi antara dunia dengan akhirat dalam pandangan hidup kita. Sebagaimana tidak ada dikotomi antara subjektif dan objektif. Rasio intelek dan seterusnya. Tidak ada dikotomi. Semuanya adalah satu kesatuan. Nah, maka orang yang terbiasa fokus dengan akhirat, dia akan menjadi muadib yang fokus. Dia akan menjadi muadib yang serius, yang sungguh-sungguh. Nah, yang terakhir adalah ayat yang menguatkan tentang bermajelis yang lapang. Nah, meskipun ayat ini sejatinya adalah secara umum untuk para murid-murid untuk saling memudahkan di antara murid, tetapi sejatinya keluasan ruangan majelis itu adalah satu keutamaan, ya, sehingga kemudian majelis itu akan menjadi lebih menenangkan, lebih nyaman, dan seterusnya. Baik sahabat semuanya, kira-kira itulah materi Qiyam yang ke-9 pada kesempatan kali ini. Kita coba bacakan beberapa pertanyaan yang masuk, yaitu bagaimana hukumnya guru privat datang ke rumah siswa, ya. Ya, baik, yang pertama kata siswa dalam kacamata adab hendaknya diubah dengan kata murid, ya. Sehingga kosakata itu punya zauq, kosakata itu punya rasa, sehingga kita akan lebih menikmati dengan kata murid itu. Kalau siswa itu kan bahasa Sanskerta yang artinya harus taat, ya. Jawabannya adalah tergantung pada akad, ya. Karena ketika menjadi guru privat, maka akadnya adalah akad sebagai guru privat yang memang harus datang ke rumah murid. Ya, dan yang diajarkan di sana sejatinya adalah ilmu-ilmu yang sifatnya praktis, ya. Bukan ilmu-ilmu yang sifatnya ulumuddin, ulumus syar'i, tapi ini adalah ilmu-ilmu yang sifatnya praktis, ya. Maka dalam hal ini tentunya kembalikan kepada akad. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, awal dari surat Al-Maidah. Wahai orang beriman, penuhilah akad-akadmu, ya. Tetapi malam ini kita tetap mendapatkan satu pelajaran bahwa murid yang datang kepada guru atau murid datang ke tempat yang diarahkan guru itu lebih utama. Demikian kira-kira. Baik sahabat semuanya, karena tidak ada pertanyaan lagi, kira-kira itu sajalah pertemuan kita pada malam hari ini.
Dan malam hari ini mungkin saya minta kesempatan dari Ustazah Dewi Febi ya, sekali-sekali untuk menyampaikan satu dua pesan adabnya kepada kita semuanya. Dipersilakan Ustazah Dewi Febi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesan adab seperti apa Ustadz? Maksud Ya, saya, satu nasihat buat kita semuanya. Ya. Sekaligus memperkenalkan juga Ustazah Dewi ini kan mengelola sekolah juga. Alhamdulillah. saya kebetulan alhamdulillah seorang guru Ustadz dari sekolah Sinar Cendekia. Masya Allah. Sinar Cendekia yang ada di Serpong ya. Sinar Cendekia, saya mengajar kelas 9 dan kelas 12 saat ini. Untuk adab sendiri saya masih banyak belajar Ustadz, jadi saya agak bingung kalau ditanya untuk Sharing pengalaman baik yang karena di sini banyak guru-guru muda sehingga bisa mendapatkan hikmah. ya di dalam untuk mengajar itu mungkin dari segi jenjang ya, dari saya pernah mengajar di SD 18 tahun, kemudian setelah itu di SMP, sekarang saya di SMA. Dan Masya Allah ketika kita berhadapan dengan anak-anak ini ada kiat-kiat khusus, berarti setiap jenjang itu berbeda-beda. Dan tentunya kalau di tingkat SD kita masih lebih banyak bersenang-senangnya begitu ya, belajar sambil bersenang-senang begitu, memberikan beberapa hal yang pokok-pokok dari keimanan begitu ya, yang itu nanti kemungkinan besar akan dilupakan. Itu kalau kita tidak sering mengulang-ulang. Itu kalau di SD. Di SMP murid-murid sudah bisa kita ajak untuk berbicara lebih serius gitu ya, apalagi kalau SMP yang sudah kelas 9. Namun tetap belum apa-apa yang kita berikan itu belum tentu mereka akan rekam dengan baik, dengan sempurna gitu. Dan tentu lagi pastinya pengulangan-pengulangan masih tetap dibutuhkan. Nah, ketika mereka sudah masuk di kelas jenjang SMA, kita mungkin banyak menempatkan diri kita sebagai seorang sahabat walaupun tetap kita ini adalah merupakan seorang guru. Sebenarnya dulu di sekolah yang lama, Ustadz, saya saat itu juga ada SMA di yayasan yang lama. Mereka menjadikan guru itu sebagai seorang fasilitator. Jadi mereka nggak menyebutkan guru di sekolah itu sebagai guru gitu, tapi fasilitator. Yang saya terus terang agak kurang setuju gitu dengan hal itu gitu ya, karena menurut saya selama dia seorang murid gitu ya, maka yang namanya guru itu adalah guru gitu. Jadi harus ada adab-adabnya, karena kalau fasilitator itu kan sangat ini sekali ya, sangat artinya tuh sangat ringan begitu loh, hanya sekedar mentransfer ilmu atau mengarahkan seorang murid gitu ya, bagaimana dia untuk mendapatkan ilmu. Tapi tidak ada pelajaran-pelajaran adab di sana. Nah, ketika saya kembali lagi ke tadi ya, anak-anak SMA, kalau anak-anak SMA ini kita lebih banyak untuk bercakap-cakap, kita untuk membuka wawasan-wawasan mereka. Karena itu saya jujur sangat senang sekali bisa belajar dari Ustadz Wido dengan adabnya ini, karena di situ banyak sekali narasi keislaman yang saya sangat merasakan sekali bahwa anak-anak kita itu sangat kurang sekali dengan narasi-narasi itu. Sehingga saya ini sekarang sedang belajar lagi bagaimana untuk memperkaya narasi-narasi saya yang untuk kemudian disampaikan kepada anak-anak. Apalagi saya sekarang dealing sama anak-anak yang sudah masuk ke jenjang dewasa begitu ya. Sehingga mudah-mudahan apa-apa yang diberikan ini bisa tetap mereka ingat. Paling tidak kalau buat saya, karena ini kan banyak anak-anak dari orang yang secara agama itu sangat amah gitu ya. Paling tidak mereka bisa mengenal agamanya, mengenal Allah, itu saja tuh udah alhamdulillah. Insya Allah begitu saja Ustadz. Masya Allah, baik. Jazakillah khairan. 3 hal minimal yang saya dapatkan dari Ustazah Dewi Febi. Yang pertama adalah kepada para muadib muadibah muda, jangan pernah lelah terus belajar,
karena setelah belasan tahun beliau berpengalaman, beliau pun ternyata terus semangat dalam belajar. Yang kedua adalah beliau menjelaskan bahwa yang kira-kira saya menangkap, pembiasaan baik pada murid SD itu akan lebih terawat sebenarnya daripada apa yang kita sampaikan, yang mungkin saja bisa dilupakan. Karena itu biasakanlah kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah-sekolah dasar yang kita miliki secara konsisten, ya, maka insya Allah itu akan membekas, memberikan bekas kepada kita. Dan yang ketiga adalah tadi apa ya, saya lupa ya, kira-kira apa tadi ya, dari beliau ini pelajaran ya adalah, saya lupa dari, Masya Allah. Jadi kira-kira ada hal yang baik yang tadi saya dapatkan, dan antum saya kira juga bisa menyimpulkan dari beliau. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita malam hari ini saling menguatkan, dan saya doakan Bapak Ibu sahabat semuanya diberikan kesehatan fisiknya, jiwanya, dimudahkan seluruh urusannya, dan dimurahkan rizkinya, ya, diluaskan rizkinya melalui perdagangan-perdagangannya, dan mudah-mudahan ikatan hati kita terjaga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Salam takzim saya buat Syekh Ahmad Sarjo di Tegal, Ustaz Ali Mas'ud di Bekasi, di Bogor ada Ustaz Ari, di Lampung ada Ustaz Yazid di Nata, Kepala Saim Lampung, Kepala Saim Bekasi, Kepala Saim Depok, dan Bapak Ibu semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu. Ada Ustazah Siti Yuniarti di Jakarta Selatan, ya, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah semuanya. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, terima kasih. Jazakallah. Jazakallah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede